Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita seringkali kita menyaksikan betapa dusta menjadi salah satu penyakit besar yang merusak hati dan amal manusia. Namun, dari sekian banyak bentuk dusta, ada satu jenis yang paling berbahaya, yakni berdusta atas nama agama. Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin memberi perhatian khusus terhadap bahaya besar ini. Dusta semacam ini tidak hanya menipu sesama manusia, tetapi juga merusak kemurnian ajaran Allah dan Rasul-Nya. Berdusta atas nama agama bisa berupa 1. Mengutip hadits palsu lalu menisbahkannya kepada Nabi. 2. Membuat-buat hukum syariat tanpa dasar yang benar. 3. Menyampaikan fatwa dengan penuh keyakinan padahal tanpa ilmu. 4. Mengatasnamakan Allah atau Rasul untuk kepentingan pribadi. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dosa ini termasuk dosa besar yang paling besar, karena akibatnya tidak hanya menyesatkan diri sendiri, tetapi juga menyeret banyak orang lain dalam kesesatan. Allah sudah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Quran. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Quran Surat Al-An'am, 93. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan membuat kebohongan atas nama Allah. Mengapa dusta atas nama agama lebih berbahaya? Sebelum masuk ke penjelasan tentang 7 siksaan yang menanti para pendusta agama, kita perlu memahami dulu letak bahayanya. 1. Merusak kesucian wahyu. Dusta ini membuat manusia mengira bahwa perkataan palsu adalah ajaran Allah atau Nabi. Maka ia merusak kemurnian agama. 2. Menyebarkan kesesatan berjamaah. Jika seseorang berdusta pada urusan dunia, dampaknya hanya pada sebagian orang. Tapi jika dusta atas nama agama, maka dampaknya bisa menyesatkan umat dalam jumlah besar. 3. Menghancurkan kepercayaan kepada ulama. Ketika umat mengetahui adanya kebohongan yang dikaitkan dengan agama, mereka bisa kehilangan kepercayaan pada ajaran Islam itu sendiri. 4. Mengundang murka Allah yang amat berat. Karena dusta ini bukan hanya pada manusia, tapi juga seakan menantang langsung Allah dan Rasul-Nya. Imam Al-Ghazali menggambarkan orang yang berdusta atas nama agama sebagai pengkhianat paling besar. Mereka ibarat orang yang merusak pondasi rumah, sehingga bukan hanya dirinya yang tertimpa, tetapi juga orang lain yang sedang berlindung di dalamnya. 7 siksaan bagi pendusta atas nama agama. Dalam penjelasan para ulama, termasuk yang dipaparkan dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa orang yang berani berdusta atas nama agama akan mendapatkan 7 siksaan yang amat berat, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat. Pada bagian ini, kita akan membahas siksaan pertama dan kedua dengan rinci, sementara bagian-bagian berikutnya akan menguraikan sisanya hingga tuntas. Siksaan pertama, doanya tidak akan dikabulkan. Orang yang berdusta atas nama agama seringkali tampil sebagai orang alim, berwibawa, dan disangka dekat dengan Allah. Namun, di balik itu semua, Allah menutup pintu rahmat bagi mereka. Doa-doanya tidak akan sampai ke langit, karena lisannya pernah digunakan untuk menodai agama Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini bukan hanya peringatan, tetapi juga tanda bahwa seluruh amal orang yang suka berdusta atas nama agama akan tertolak, termasuk doanya. Bagaimana mungkin doa seseorang diterima, sedangkan lisannya pernah berani mengatasnamakan Nabi dengan kebohongan? Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati orang yang berdusta atas nama agama akan menjadi keras. Hatinya tidak lagi mampu merasakan kelembutan doa. Ia bisa mengangkat tangan berjam-jam, menangis, bahkan bersujud lama, tetapi semua itu tertolak, karena ada penghalang berupa dusta besar yang belum ia taubati.
Pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali menggunakan nama Allah atau Rasul untuk memperkuat ucapan kita jika kita tidak yakin kebenarannya. Lebih baik kita berkata, "Wallahu a'lam," daripada berdusta dengan penuh keyakinan. Siksaan kedua, ilmunya menjadi laknat bagi dirinya. Orang yang berdusta atas nama agama biasanya melakukannya dengan kedok ilmu. Ia mungkin dikenal sebagai ustadz, guru, atau tokoh masyarakat. Namun, ilmu yang seharusnya menjadi cahaya justru berubah menjadi kegelapan. Imam Al-Ghazali menggambarkan keadaan mereka. Setiap kali mereka menyampaikan kebohongan agama, malaikat melaknatnya. Ilmu yang ia miliki tidak lagi bermanfaat, melainkan menjadi beban yang memberatkan. Ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap kebohongan yang disampaikannya. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi tidak bermanfaat dari ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Mereka yang berdusta atas nama agama termasuk dalam golongan ini. Mereka memiliki ilmu, namun ilmunya disalahgunakan untuk memalsukan kebenaran. Di dunia, akibat dari siksaan ini sering tampak dalam bentuk hilangnya keberkahan ilmu. Mereka bisa berpidato panjang, tapi tidak ada yang masuk ke hati orang. Mereka bisa menulis buku, tapi bukunya tidak memberi manfaat. Mereka bisa menjadi rujukan masyarakat, tapi sebenarnya Allah telah mencabut cahaya dari ucapan mereka. Pelajaran bagi kita, jangan pernah menyampaikan sesuatu tentang agama jika tidak jelas kebenarannya. Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang ditanya tentang suatu perkara agama, lalu ia berkata, "Saya tidak tahu," maka itu adalah bagian dari ilmunya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dari uraian di atas kita sudah melihat 2 dari 7 siksaan bagi orang yang berdusta atas nama agama. 1. Doanya tidak akan dikabulkan. 2. Ilmunya menjadi laknat bagi dirinya. Kedua siksaan ini saja sudah cukup untuk membuat kita takut. Bayangkan, hidup tanpa doa yang terkabul dan ilmu yang justru menjerumuskan. Namun, masih ada 5 siksaan lainnya yang jauh lebih mengerikan, yang insya Allah akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Maka, marilah kita berhati-hati. Jangan sampai lisan kita yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan kebenaran justru menjadi sebab datangnya murka Allah. Siksaan ketiga, wajahnya akan dicoreng kehinaan di dunia dan akhirat. Orang yang berdusta atas nama agama biasanya berharap dihormati. Ia ingin dianggap sebagai ulama, pemimpin rohani, atau orang saleh. Ia mungkin memakai pakaian yang menandakan kesalehan, menampilkan kata-kata bijak, dan menampakkan keilmuan. Namun, Allah tidak akan membiarkan kehormatan itu bertahan lama. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa di dunia, orang yang berdusta atas nama agama akan kehilangan wibawa sejati. Wajahnya mungkin masih terlihat mulia di mata sebagian orang, tetapi Allah akan menyingkap keburukan di balik kemuliaan palsu itu. Lambat laun, masyarakat akan mengetahui kebohongannya. Dan ketika kebenaran terungkap, kehormatannya akan runtuh. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu umatku dengan apa yang tidak aku katakan, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadits ini menunjukkan bahwa kehinaan itu sudah ditetapkan bagi mereka. Jika di dunia mereka lolos dengan tipu daya, maka di akhirat wajah mereka akan dicoreng dengan kehinaan yang tidak bisa ditutupi. Bayangkanlah, pada hari kiamat manusia dikumpulkan, lalu Allah menyingkap siapa yang suka berdusta atas nama agama. Wajah mereka menjadi gelap, hitam, dan ternoda. Malaikat menyeret mereka di hadapan semua umat manusia. Betapa malunya, betapa hinanya keadaan itu. Pelajaran bagi kita, kemuliaan sejati tidak datang dari manusia, tetapi dari kejujuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan mencari penghormatan dengan cara berdusta,
karena kehinaan yang Allah timpakan jauh lebih berat dari semua kemuliaan yang mungkin diperoleh di dunia. Siksaan keempat, hatinya dikunci dari cahaya hidayah. Siksaan berikutnya adalah dikuncinya hati. Ini adalah salah satu bentuk azab yang paling berbahaya, sebab seseorang bisa hidup di dunia, bernafas, makan, minum, bahkan berdakwah, tetapi hatinya tertutup dari hidayah Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa dusta atas nama agama termasuk dosa yang menghitamkan hati. Semakin sering seseorang melakukannya, semakin tebal lapisan hitam yang menutupi kalbu. Hingga pada akhirnya, hati itu tertutup rapat, tidak bisa menerima cahaya kebenaran. Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka perbuat itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin, 14. Ayat ini menjelaskan tentang ron atau noda hitam yang menutup hati akibat dosa. Dan berdusta atas nama agama termasuk dosa yang paling cepat membuat hati tertutup. Tanda-tanda hati yang tertutup antara lain: sulit merasakan nikmat dalam ibadah, tidak tergetar mendengar ayat-ayat Allah, meremehkan dosa-dosa kecil, sulit menerima nasihat meskipun dari orang saleh. Orang yang hatinya terkunci seperti ini bisa jadi tetap berpenampilan alim, tetapi sesungguhnya ia berada dalam kegelapan batin. Ia merasa dekat dengan Allah, padahal Allah telah jauh darinya. Pelajaran bagi kita, jagalah hati dari dosa-dosa besar, terutama dusta atas nama agama. Karena jika hati sudah terkunci, maka semua jalan menuju taubat dan hidayah menjadi sangat sulit. Sahabat yang dirahmati Allah, di bagian ini kita telah mempelajari dua siksaan yang lebih dalam. Wajahnya akan dicoreng kehinaan di dunia dan akhirat. Hatinya dikunci dari cahaya hidayah. Jika kita renungkan, betapa ngerinya dua azab ini. Manusia mungkin bisa menutupi kebohongan di dunia, tetapi Allah akan menyingkapnya dengan kehinaan di akhirat. Dan lebih mengerikan lagi, hati yang terkunci membuat seseorang berjalan dalam gelap, tidak lagi bisa merasakan nikmat iman. Siksaan kelima, azab kubur yang tidak pernah terputus. Siksaan bagi orang yang berdusta atas nama agama tidak hanya menantinya di dunia dan akhirat, tetapi juga di alam kubur. Alam kubur adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Disitulah seseorang akan mulai merasakan nikmat atau azab yang sesuai dengan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa orang yang suka berdusta atas nama agama akan mendapatkan azab kubur yang berat. Malaikat akan datang bukan dengan wajah lembut, melainkan dengan siksa yang mengerikan. Dalam hadits sahih disebutkan, sesungguhnya di dalam kubur ada siksa dan nikmat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang berdusta atas nama agama termasuk golongan yang disiksa. Lidahnya yang digunakan untuk menyampaikan kebohongan atas nama Rasulullah akan dipukul, ditarik, bahkan dipotong dalam azab kubur. Malaikat akan berkata, inilah lisan yang engkau gunakan untuk memalsukan hadits, inilah mulut yang engkau gunakan untuk mengada-ada atas nama Allah. Setiap kali lisannya hancur karena azab, Allah mengembalikannya lagi, lalu malaikat menyiksanya kembali. Begitu seterusnya tanpa henti sampai datang hari kiamat. Betapa mengerikan azab ini. Orang yang mendengar tentang azab kubur seharusnya langsung merasa takut, apalagi bila ia tahu bahwa azab itu menimpa karena lisannya yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali menyampaikan hadits palsu, jangan pula membuat fatwa agama tanpa dasar. Sebab lisan yang kita gunakan itu akan dituntut di alam kubur. Siksaan keenam, diseret di hari kiamat dengan wajah yang gelap. Di hari kiamat, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan sesuai amal perbuatannya. Ada yang wajahnya bercahaya, ada yang penuh kegelapan. Ada yang berjalan dengan mulia, ada yang diseret dalam kehinaan. Orang yang berdusta atas nama agama termasuk dalam golongan yang akan diseret di hadapan seluruh manusia.
Wajah mereka hitam legam, tubuh mereka dipenuhi tanda-tanda kebohongan. Semua umat tahu bahwa inilah orang-orang yang dahulu berani mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, lalu dilemparkan ke neraka. Ususnya keluar, kemudian ia berputar-putar dengannya sebagaimana keledai berputar mengelilingi penggilingan. Maka penghuni neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata, wahai Fulan, bukankah engkau dahulu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari kemungkaran? Ia menjawab, benar, aku menyuruh kalian berbuat baik tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran tetapi aku sendiri melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini menggambarkan dengan jelas kehinaan yang menimpa orang yang berkata dusta dalam urusan agama. Mereka pernah menyeru manusia seolah-olah dengan kebenaran, padahal lisannya penuh kebohongan. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa pada hari kiamat, tidak ada satu pun kedustaan yang tersembunyi. Semua akan dibuka, semua akan dipertontonkan di hadapan umat manusia. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka menuju neraka, maka itu menjadi puncak kehinaan yang tidak bisa ditolak. Pelajaran bagi kita, jangan hanya pandai berbicara tentang agama tetapi tidak jujur kepada Allah. Lebih baik diam dengan selamat daripada bicara dengan kebohongan yang berakhir dengan kehinaan di hari kiamat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah melihat betapa beratnya siksaan bagi orang yang berdusta atas nama agama. Azab kubur yang tidak pernah terputus. Diseret di hari kiamat dengan wajah yang gelap. Dua siksaan ini membuat kita semakin sadar betapa bahayanya lisan jika tidak dijaga. Kubur yang sempit bisa menjadi awal siksa yang tak terbayangkan, dan kiamat yang dahsyat bisa menjadi hari kehinaan terbesar. Namun, masih tersisa siksaan ketujuh yang jauh lebih dahsyat, yaitu hukuman abadi di neraka, yang insya Allah akan kita bahas pada bagian keempat. Saudaraku yang berbahagia, sekarang sampailah kita pada siksaan ketujuh, yaitu yang paling dahsyat, azab abadi di neraka. Siksaan ketujuh, dilemparkan ke dalam neraka tanpa ampunan. Puncak dari semua siksaan bagi orang yang berdusta atas nama agama adalah ketika Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan mereka ke dalam api neraka. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri, karena kebohongan mereka sudah jelas, sudah nyata, sudah terdokumentasi dalam catatan amal. Rasulullah bersabda dengan peringatan keras, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun. Kata-kata Rasulullah jelas, tempat duduknya di neraka. Artinya, orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi, baik dengan membuat hadits palsu, menambah atau mengurangi ajaran, ataupun mengubah hukum agama, maka tempat tinggalnya telah ditentukan oleh Allah di neraka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa neraka bagi pendusta agama adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Api neraka tidak hanya membakar tubuh mereka, tetapi juga menelanjangi kebohongan yang mereka lakukan di dunia. Mengapa neraka jadi tempat akhir mereka? 1. Karena mereka menyesatkan banyak orang. Setiap orang yang terjerumus akibat kebohongan mereka akan menjadi beban dosa yang terus menumpuk tanpa henti. 2. Karena mereka telah merusak kemurnian agama. Dusta atas nama agama bukan sekadar dosa pribadi, tapi dosa yang merusak pondasi keimanan umat. 3. Karena mereka menantang langsung Allah dan Rasul-Nya. Dengan berdusta atas nama agama, seakan-akan mereka berkata bahwa Allah menurunkan sesuatu yang tidak benar, atau Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak pernah beliau katakan. Gambaran azab neraka untuk pendusta agama. Imam Al-Ghazali menjelaskan, lidah mereka yang dipakai untuk berdusta akan dibesarkan hingga sepanjang satu farsak sekitar 5-6 km,
lalu api neraka melilitinya. Tubuh mereka dipenuhi luka bakar yang tidak pernah sembuh. Setiap kali kulit mereka hancur, Allah mengganti dengan kulit baru agar azab terasa lebih pedih. Allah berfirman, setiap kali kulit mereka matang terbakar, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa 56. Ayat ini menjadi peringatan bahwa siksa neraka tidak pernah berhenti, tidak pernah reda, tidak pernah berkurang intensitasnya. Tidak ada syafaat untuk pendusta agama. Siksaan ketujuh ini semakin mengerikan karena orang yang berdusta atas nama agama tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Padahal, syafaat beliau adalah harapan terbesar umat Islam di hari kiamat. Dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, ia tidak akan mendapat bagian dari syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Betapa ruginya orang yang kehilangan syafaat Nabi. Ketika umat Islam lainnya berharap mendapatkan pertolongan beliau untuk masuk surga, orang yang suka berdusta atas nama Nabi justru dijauhkan. Ia tidak berhak mencium wanginya surga, karena lisannya dulu digunakan untuk merusak kemuliaan Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada puncak pembahasan, yaitu siksaan ketujuh, azab abadi di neraka. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita menelusuri 7 siksaan yang digambarkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kita menyadari betapa besar dosa berdusta atas nama agama. Mari kita ingat kembali. 1. Doanya tidak dikabulkan. 2. Ilmunya menjadi laknat bagi dirinya. 3. Wajahnya dicoreng kehinaan di dunia dan akhirat. 4. Hatinya dikunci dari cahaya hidayah. 5. Azab kubur yang tidak pernah terputus. 6. Diseret di hari kiamat dengan wajah yang gelap. 7. Dilemparkan ke dalam neraka tanpa ampun, tanpa syafaat Rasulullah. 7 siksaan ini bukan sekadar ancaman kosong, tetapi nyata adanya, sebagaimana ditegaskan oleh dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan penjelasan para ulama. Mengapa dusta atas nama agama begitu berat? Karena dusta ini bukan hanya menyesatkan diri sendiri, tetapi juga menyesatkan banyak orang. Ia merusak kemurnian agama, mencemarkan nama Rasulullah, dan membuat umat kehilangan arah. Dusta biasa mungkin bisa dimaafkan oleh orang yang kita bohongi. Tetapi dusta atas nama agama adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan hanya Allah yang berhak menentukannya. Sikap yang harus kita ambil. 1. Jaga lisan dari ucapan tanpa ilmu. Jika kita tidak tahu, maka katakanlah, wallahu a'lam. Itu lebih selamat daripada kita berdusta. 2. Hati-hati dalam menyampaikan hadits. Jangan mudah mengutip hadits tanpa memastikan kesohihannya. Nabi sudah memperingatkan, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan setiap yang ia dengar. 3. Belajar agama dengan benar. Jangan hanya bergantung pada potongan-potongan teks di media sosial, tetapi bergurulah kepada ulama yang terpercaya. 4. Perbanyak istighfar dan taubat. Jika pernah melakukan kesalahan dalam menyampaikan agama, segeralah bertaubat, karena pintu ampunan Allah selalu terbuka sebelum ajal menjemput. Harapan kita, lindungan Allah dari dusta. Kita berdoa kepada Allah agar menjaga lisan kita dari kebohongan, khususnya kebohongan yang mengatasnamakan agama. Kita mohon agar Allah selalu mengaruniakan kejujuran, karena dengan kejujuranlah seorang hamba akan selamat di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan janganlah kalian berdusta, karena dusta akan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran akan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari lisan yang berdusta. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami selalu jujur, tulus, dan sesuai dengan petunjuk Nabi-Mu.
Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur, kehinaan di hari kiamat, dan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.